belum istirahat sekarang. Istirahatnya sekalian nanti. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul khutbataini asyaratun at-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbari wa taharatu anil najasati wa fi sawmi wal badani wal makani wa satrul awrati wal qiyamu 'alal qadiri wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninati sholati wal muwalatu bainahuma wa bainas sholati wa an takuna bil arabiyah wa ayusmi'ahuma arba'ina wa an takuna kulluha fi waqti zuhri. Lumayan panjang ya, disini insyaallah satu bab ini selesai. Ada waktu nanti untuk tanya jawab sekitar 7 sampai 10 menit. Syurutul khutbataini utawi sakeh syarat-syarate rong khutbah asyatun iku bentang 10. Nah, itu bahasa Jepangnya. Syurutul khutbataini adapun bermula segala syaratnya khutbataini, 2 khutbah, maksudnya khutbah Jumat. Jadi syaratnya 2 khutbah Jumat itu asyaratun, itu ada 10. Beda khutbah itu harus dibedakan dengan ceramah. Nah, apa saja ke-10 tersebut? Salah satunya saja jika salah satu syarat ada saja yang dikerjakan atau ditinggalkannya salah satunya, maka tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbahnya, tidak sah Jumatnya. Tidak sah sholat Jumatnya, ya bubar. Nah, hati-hati. Bukan hanya yang khatib saja tahu, makmum juga harus tahu dan faham. At-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbari. Yang pertama syaratnya 2 khutbah itu suci daripada 2 hadas. Hadas ini suci dari 2 hadas. Apa saja? Al-asghari yang pertama hadas kecil, wal akbari dan hadas besar. Hadas kecil umpama contohnya buang angin, pokoknya sesuatu yang membatalkan sehingga dia harus mensucikan dengan wudu, itu berarti hadas kecil. Sesuatu yang menyebabkan dia menjadi hal wajib untuk mandi junub, ya itu hadas besar. Lagi khutbah, enak khutbah tuh, nah itu dah batal tuh banyak. Wa taharatu anin najasati fi sawbi wal badani wal makani. Dan kedua suci daripada najis di dalam pakaian fi sawbi, di dalam pakaian, wal badani dan badannya, wal makani dan tempatnya. Artinya harus suci baik badannya, baik pakaiannya, juga tempatnya. Jika ada ketika kita sedang sholat, ya ini nih di luar khutbah nih ya, ini kadang ada kejatuhan tai cicak, baru anget-angetnya ceplok aja pas tepat di tempat sujud kita. Bagaimana caranya? Kita tahu namanya, kita ngeliatin tempat sujud terus, baru anget-angetnya geser agar tidak mengenai ketika tempat sujudnya ada tai cicaknya. Berarti bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Namun ada caranya, ada triknya. Harus satu gerakan. Kayak orang ketika lagi lagi sholat, ada yang mau jadi makmum, dicolek kasih kode. Makmumnya
majlis ibadah. Dia melangkahnya selangkah, gerakan set. Nah, jangan 3 langkah. Iya. Nah, begitu pula ketika kejatuhan najis dari cicak. Ini di luar khotbah, khawatirnya terjadi seperti itu. Tinggal menyingkir dari najis. Maksudnya kita bisa selangkah ke kanan atau ke kiri. Kemudian ini jika memang pakaiannya kejatuhan tai burung atau tai cecek, namun dia nggak tahu, si khotib ini nggak tahu yang sedang khotbah misalnya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah karena nggak tahu. Gimana kalau ada yang tahu ngasih tahu? Nah, ngasih tahunya juga mbak sekaligus saat itu setelah selesainya. Begitu pula ketika orang lagi sholat, dia kan nggak tahu namanya di belakang, di berakannya di belakang, maaf, jatuh kotoran burung, ya, yang masih baru, ya, atau tai cicak. Ada yang ingetin. Kalau dia ada yang ngasih tahu, ya diulang sholatnya. Kemudian kalau khotbah gimana dong? Kan selesai ini apa? Khotbah selesai Jumat ingetinnya sholat zuhur 4 rakaat untuk menyempurnakan itu. Gak mungkin diulang lagi khotbahnya, kumpulin lagi jamaah, kan? Disempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian wasatrul aurati, dan ketiga syaratnya 2 khutbah Jumat itu harus menutup aurat. Aurat laki-laki dari mulai udel, pusar sampai lutut. Gimana kalau auratnya lagi khutbah itu masjid dekat pengimamannya makanya bukan AC, kipas. Wow. Berdengkulan mana-mana, ternyata pakai kolor doang, tembak. Andaikan ini walaupun terbuka, auratnya kelihatan, tapi sekilas kena angin dong, itu gak batal. Ya. Karena hanya kena angin yang tak sengaja, dan itu pun sekilas, gak batal, bisa membedakan fikihnya. Kemudian wal qiyamu 'alal qadiri, dan keempat berdiri 'alal qadiri, atas orang yang kuasa. Ketika dia mampu untuk berdiri seperti hanya sholat 2 khutbah itu, si khatib harus berdiri, mampu untuk berdiri. Karena di sini ada kalimat kuasa atau mampu. Jika tidak mampu, boleh duduk seperti sholat, nggak mampu berdiri tegak karena darurat, ada penyakitnya, boleh duduk sholat. Nggak bisa duduk, boleh tiduran. Tidurannya nggak bisa miring seperti mayit, seperti mayit dikuburin tuh kan pada kiblat wajahnya bagusnya seperti itu. Namun karena sakit, ada bisulnya, mungkin susah miringnya, boleh terlentang. Nah, gimana kalau misalkan di pantatnya juga ada bisulnya, tengkurap? Nah, itu sampai segitunya tuh sholat, kan ada uzur. Masya Allah, sampai segitunya. Tapi kalau khatib nggak mungkin gitu ya, sambil tidur. Ya. Nah, ini boleh sih khatib sambil duduk kalau memang darurat, nggak bisa duduk karena lumpuh, apa namanya, stroke ringan tuh ya, nggak kuat berdiri, asam uratnya kambuh, baru berdiri 1 menit belum kementeran, itu darurat. Kok syaratnya sebagian besar hampir sama dengan sholat? Ya karena 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat zuhur, bagian dari sholat. Maka jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditentukan. Kemudian wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis sholati, dan kelima syaratnya 2 khutbah Jumat duduk bainahuma, antara 2 khutbah, fauqa tuma'ninatis sholat,
di atas sedikit daripada tumakninah sholat. Maka ketika khatib selesai dari khutbah yang pertama, biasanya ada Bilal. Itu ukuran lebih dari tumakninah sholat, itu baca sholat Nabi itu. Dan itu ukuran, dan bahkan itu pun anjuran. Coba ketika akhir khutbah pertama, biasanya khatib ini mengucapkan kalimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu, maka beristighfar kalian lahu, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Maka kita istighfarnya baca sholawat. Apakah hanya Bilal yang baca sholawat? Enggak. Kita makmum pun baca sholawat enggak batal, enggak. Terus keutamaan sholawat luar biasa. Bukan hanya kita mendapatkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi di akhirat nanti, ternyata sholat bisa menjadi pelebur dosa. Kan disuruhnya fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, maka beristighfar kepada Allah, mengakurkan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, jamaah baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bilal dipandu oleh Bilal itu, bareng-bareng sama Bilal bacanya makmum. Baru di situ khatib berdiri lagi yang kedua untuk khutbah kedua. Artinya ada jeda, dia duduk di antara dua khutbah seukuran lebih lama dari tumakninah salat, seukuran baca sholawat Nabi. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya syarat-syaratnya dua khutbah Jumat, wal muwalatu bainahuma wa bainas sholati. Dan keenam yaitu berturut-turut bainahuma antara dua khutbah wa bainas sholati, dan antara sholat. Jadi namanya dua khutbah itu harus berturut-turut. Berarti gak dijedah iklan dia aktivitas yang selain dari rukun Jumat, ya harus berturut-turut. Khutbah ke-1 duduk, dia terus dengan khutbah kedua, kemudian langsung qomat salat. Itu namanya berturut-turut. Kok ada yang sholat dulu baru khutbah? Nah, itu beda, bukan khutbah Jumat, berarti khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Khutbah Jumat wajib. Kemudian kalau khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, kan ada khutbahnya. Iya, itu pun sunnah. Dan itu harus memang ada khutbahnya. Ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kan itu sholat dulu, baru selesai sholat baru khutbah. Tapi kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah, itu berturut-turut, jangan dibalik, ikutin gaya-gaya baru nih, seperti Idul Fitri aja dibalik. Itu gak berturut-turut. Nah, saya tahu aliran mana itu ya. Mungkin kita lanjut. Wa antakuna bil arabiyati. Dan kedelapan syaratnya dua khutbah Jumat, wa antakuna, bahwa ada dua khutbah itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Tuh, di kampung saya di Serang Banten, di pedalamannya, bukan di pinggiran kotanya. Pinggir kota udah ada yang dicampur dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Mungkin sebagian besar di kampung bapak-bapak juga, ibu-ibu sempat tengah nunggu pindah rumah ya. Itu kalau di kampung nggak pakai speaker, malah baca bahasa Arab semuanya. Sebetulnya pada intinya nggak jauh bahasa Arab itu dari rukun-rukun khutbah itu. Saya contohkan. Ini khutbah pertama dari sholat Jumat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu udah sholawat tuh. Setelah sholawat sama batu boleh singkat. Sama batu setelah itu ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqullah, atau boleh juga ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffirakum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatan wa sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu bahasa Arab bukan kalau dia semua. Boleh gitu loh. Kok enggak pakai bahasa Indonesia aja? Justru syaratnya bahasa Arab. Adapun di kombinasi ditambahkan dengan bahasa Arab, nah itu hukumnya mubah, boleh selagi itu manfaat kepada jamaah, karena nggak semua jamaah hafal, faham arti makna dari bahasa Arab yang disampaikan khotbah. Iya. Berarti kalau saya tadi sampaikan ya ayyuhallazina amanu tubu ila taubatan nasuha, itu khotib sedang menyampaikan bab tobat, menyuruh kepada orang-orang beriman agar bertobat kepada taubatan nasuha. Itu di kamu begitu dong. Baru barakallahu fil Qur'an itu khotbah pertama. Khotbah keduanya juga bahasa Arab mulus. Ya. Enggak ada bahasa tambahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mohon maaf. Sekalipun profesor, doktor, jangan disamakan ketika khotbah. Kita kan sumbernya Rasulullah. Sekelas doktor, profesor, walaupun dia memang mohon maaf ya pakar atau ilmuwan, namun ketika khotbah harus mengikuti aturan. Jangan seperti ceramah. Mohon maaf, kalau ceramah kita bisa begini-begini gaya, atau nanya sama jamaah, sama audiens. Jangan disamakan begitu lagi khotbah. Gimana jamaah? Ya, bukan. Ya Allah, beda. Ya. Apalagi gerak-gerak ini, hukumnya makruh. Nah, kalau kita tadi hukumnya makruh. Makruh itu perkara hal yang dibenci, namun gak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Hal yang masalah yang makruh, perkara yang makruh. Gerak-gerak. Makanya Rasulullah dulu pakai apa? Pakai tongkat. Ya kita alhamdulillah ada yang megang mic, ya misalnya mimbar. Nah, boleh baca buku di kampung kiai, jangankan saya, wong sekelas kiai, orang alim ulama, dipegang buku dibaca, apa bagus. Kenapa? Mencegah, mengantisipasi dari hal yang makruh. Tadi yang sampai goyang-goyang begini, sampai gerak-gerak itu makruh itu. Ya, maaf. Jika memang ada hal seperti itu memang enggak membatalkan, tapi makruh saja. Ya. Kalau makruh adalah perkara yang dibenci, namun bagi yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Tapi kalau banyak sampai audien yang ngomong, ya bubar. Kayak ceramah tuh. Saya nanya, saya khotbah, ceritain saya khotib. Ada jamaah. Pak Samin gimana, Pak De? Ya disuruh ngomong jamaahnya. Bubar Jumatnya. Harus bedakan mana khutbah Jumat, mana ceramah di umum. Oke. Kita lanjutkan. Wa ayyusmi'ahuma arba'ina. Nah, dan kesembilan syaratnya khutbah Jumat bahwa mendengarkan ia akan musalli yang orang jamaah makmumnya mendengarkan khutbahnya, karena jangan ngamal apapun juga, walaupun itu setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah baca Quran, jangan dengerin.
maka dengerin khatib sedang berkhutbah. Fastami'ulah, kan diingatkan nama Bilal. Bilal ada yang ingetin begini. Ini Bilal Persi di kampung. Ya, di sini juga banyak yang memakai. Boleh, nggak dipakai juga boleh. Ketika menaikkan khatib ke mimbar. Kalau dia kadang pakai, kadang enggak ya, tergantung Bilalnya. Biasanya begini dengan bahasanya. Waqala Rasul, pakai hadis. Waqala Rasul mengetapkan hadis. Faqala Rasulullah SAW, innal yawmal jumat syadul ayyam wahidul fuqara idul masakin fa idza sa'ida khatibu ala mimbar fala yatakallam wa ma yatakallam faqad lahu wa man lahu fala jum'atalah. Nah, di awal hadis, bukan ini di luar hadis ya, di luar hadis itu bilang ngingetin ya. Ya ayyuhal ya ma'syaral jamaah, ada yang bahasanya seperti atau ya ayyuhal hadirun, boleh. Angsitu wasma'u, angsitu diamlah kalian semua. Angsitu ngrongokkan sira kabeh. Udah diam suruh mendengarkan, simak. Khatib sedang berkhutbah. Nah, jangan beraktivitas yang lainnya. Nah, ini kita lanjut karena selain itu juga antara dua khutbah, di antara dua khutbah, pendengar ini ada berapa jumlahnya? Ini ada tulisannya arba'ina, didengar oleh 40 orang. Jadi khatib kalau khutbah dilihat jamaahnya memenuhi syarat Jumat gak yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu. Ini 5 orang doang masih diterusin. Banyak disempurnakan nanti dengan sholat zuhur. Khawatir pas lagi Jumatan biasanya ramai ya, karena ada hal yang darurat, misalkan gempa, alhamdulillah min dzalik ya, hal-hal yang sangat urgent lah, sehingga yang hadir hanya 10, 15, 20, nggak sampai 40. Sempurnakan setelah selesai sholat Jumat dengan sholat zuhur berjamaah. Kira berjamaah. Nah itu gimana kalau misalkan nggak sampai 40 orang, nah belum syarat, makanya syarat Jumat itu harus 40 orang. Nah si khatib, saya pernah ketika khutbah jadi khatib, saya lihat jamaah, prediksi saya hitung, kebanyakan anak-anak, bapak-bapaknya balik itu bisa dihitung. Kurang lebih hanya 20-an, 20 nggak sampai 40. Nah saya kan nggak tahu, namanya diundang, namanya kita disuruh khatib, keberadaan jamaah itu kapasitas berapa kan nggak tahu. Tapi ketika kita sudah tahu si khatib sempurnakan dengan sholat zuhur. Gak usah ngajak jamaah, khawatir jadi fitnah. Sholat sendiri aja, sholat zuhur 4 rakaat. Jadi khatib yang paham akan makmumnya tidak sampai 40 jamaah, 40 orang. Dan 40 orang itu yang sudah balik ya, nggak dihitung anak kecil. Kemudian wa antakuna kulluha fi waqti zuhri, dan ke-10 bahwa ada sekalian jamaah fi waqti zuhri, di dalam waktu zuhur. Jadi Jumatnya maksudnya itu khutbahnya di waktu zuhur, jangan sebelum waktu zuhur udah khutbah. Nah inilah syarat-syarat 2 khutbah. Harus dibedakan antara khutbah dengan ceramah. Sekali lagi karena pernah terjadi di Masjid Az-Zuhur. Jadi mohon maaf, khatib bukannya ini tegas, khatib model begitu tidak akan dipakai lagi. Tapi kita dengan cara yang bijak mengingatkan kembali ya. Ternyata padahal itu dia Al-Quran, belum tentu dia faham fikih. Karena banyak dia tahu ilmu Al-Quran tapi belum tentu dia faham fikih. Makanya syarat pertama dan paling utama orang yang jadi imam adalah yang pertama ahli fikih dulu, faham dengan agama, termasuk salah satunya aturan-aturan sholat itu sendiri. Ada rukunnya,
bahkan hal yang sunnah dan makruh dia tahu, bisa bedakan gerakannya, mana rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li dalam sholat. Nah itu masuk ahli fikih. Itu yang pertama urutannya. Oleh karenanya jika memang ada terjadi hal-hal yang mengurangi dari pahala Jumat sehingga tidak sempurna Jumatnya, lagu sia-sia, maka kita harus kerjakan dengan sholat zuhur sekalipun sendiri. Kalau kita paham dan tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya orang beruntung orang ngaji tuh kalau ada salah dimaafkan ketika dalam kesalahan ibadah itu. Makanya jangan tinggalkan ngaji. Salahnya dalam ibadahnya dapat pahala. Kenapa? Karena untungnya dia masih ngaji, masih proses belajar. Masya Allah, kemurahan rukhsah dari Allah, kebijakan dari Allah. Kalau mereka mohon maaf nggak ngaji, nggak mau belajar, ada kesalahan dalam ibadah, bukan mendatangkan pahala, namun dosa. Dosanya yang menyebabkan dia dapat dosa karena dia nggak mau berusaha untuk belajar. Alhamdulillah selalu untung orang yang ngaji dan belajar. Amin ya rabbal alamin. Maka saya niatkan, saya ini belajar, saya niatkan sampai akhir hayat saya. Sekalipun disuruh sana sini ngajar, saya lagi belajar. Alhamdulillah Allah memberikan kemanfaatan ilmu. Apa yang saya sampaikan ternyata saya banyak mengkaji lagi. Ya, Qulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu itulah ilmu mulai dari buaya sampai liang lahat. Insya Allah kalau kita niatkan sampai akhir hayat kita, di tengah-tengah perjalanan proses kita menjalani hidup di dunia ini, meninggal dunia dan keadaan syahidah. Kalau kita niatkan, kita niat ngaji, belajar agama sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu-waktu mendekati Isya, sekitar beberapa menit lagi, jika ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi, tanya jawab, monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Di mana dulu nih? Oh, agak dulu sebelum deh. Iya, sebelum silakan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, sudah. Asyhadu an la pribadi ya, yang tahu jangan bisa tapi Nabi dosa mengatakan kalau dia sengaja tidak mau berwudu atau sikarnya karena pas untuk buang angin. Memang di sini tafsirnya Asyhadu sedikit menjelaskan jika si khatib itu dia buang angin hambatan, dia wajib berwudu lanjutkan khutbahnya kalau masih sering. Cuma hanya dia gak ada omongan, langsung wudu. Semua kita harus paham. Kalau dia bilang wudu berarti dia batal. Namun ketika dia meneruskan lanjutkan, dia tahu hanya dia sama Allah, dia yang bertanggung jawab, dia yang berdosa, maka besar sholatnya. Kecuali kalau bunyi yang di belakang mendengar, itu nih. Ya ingetin yang di belakang itu harus ulang, pribadinya dia yang dengar. Ya, gitu. Kalau makmumnya ngerti, dia lagi sholat, ada khotbah, dia sholat, mundur, imam mundur atau ke samping, yang tepat di belakang imam maju, gantikan, teruskan bacaan imam tadi. Caranya begitu. Kalau sadar tidak jalan, dia kata ya
bagus, apa yang harus kita lakukan? Apakah sholat sunnah atau dengan khatib sedang berkhutbah? Yang utama adalah, yang paling baik adalah ketika khatib sedang berkhutbah, maka yang baru datang langsung duduk mendengarkan khatib sedang berkhutbah, jangan sholat. Ini kebanyakan, mohon maaf, ada ya, saya bukan soal alim, soal pintar, soal ini nggak mau nanggur, takutnya salah paham. Ini perkara bukan wajib soalnya, tapi afdolnya dan sangat dianjurkannya dengan khatib sedang berkhutbah yang baru datang. Ketika khatib sedang berkhutbah langsung duduk, dihitung dia, dan karena dua khutbah ini wajib. Nah itu Pak ya, bagus, ini pertanyaan sangat bagus. Saya juga pengen kupas ini sebetulnya di setiap kajian ketika Jumat, karena saya setiap sholat Jumat di masjid yang lain ada orang, mohon maaf, jamaah yang baru datang ketika khatib berkhutbah dia sholat sunnah, padahal yang utama dan yang sangat baik dan dianjurkan, dengarkan, duduk aja langsung dengarkan khatib sedang berkhutbah, jangan sholat sunnah. Dan sholat sunnahnya lagu tuh, mohon maaf, bukan pada tempatnya. Kalau dia mau sholat sunnah harus tahu diri, datangnya jangan terlambat gitu. Ya, ini nggak apa-apa. Kita yang nggak tahu kan jadi tahu jadinya. Ini ilmu, memang dibahas di kitab globaknya sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah bisa ditanyakan, kita sudah tahu duluan. Insya Allah berkah untuk kita semuanya. Baik, karena sudah waktu ada bisa berkumandang, kita tutup saja kajian insya Allah. Di kajian fikih yang akan datangnya ya satu jam dulu istilahnya. Ini tentang bab yang wajib bagi mayit. Nah kita juga harus tahu baik laki-laki maupun perempuan apa yang wajib bagi mayit. Insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, sehat walafiat, berjumpa kembali kajian fikih berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon